Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim. Allah telah memberikan peluang untuk kita untuk bisa bersilaturahim, kemudian bisa menggunakan waktu ini untuk ta'lim. Semoga dengan mensyukuri nikmat Allah ini, Allah akan menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk mengarungi kehidupan dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Manusia paling utama, manusia yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai makhluk termulia, sehingga dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis di mana hadis ini akan berbicara tentang peluang, berbicara tentang pentingnya kita memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena di dalam sebuah kesempatan Rasulullah mengingatkan bahwa ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu melupakan. Apa itu? As-sihhata wal faragh. Sehat dan kesempatan. Oleh karenanya ini menjadi pembahasan utama dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Waktu. Ya, coba kita perhatikan banyak ayat yang disampaikan oleh Allah dengan mengungkapkan tentang waktu wal asar, demi waktu asar, wal lail, wad duha, wan nahar. Banyak ayat ya mengungkap tentang waktu. Kenapa demikian? Ya, karena Allah memang mengingatkan kepada kita pentingnya akan waktu, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu itu. Di dunia nggak lama. Saya akan tanya kepada penjelasan semua, ada yang umurnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai kepada 40, 50, 60 ya. Mungkin nikah pada umur 25 tahun, sekarang sudah punya anak menjadi mahasiswa. Mungkin akan mengatakan, rasanya begitu singkat, pernikahan beberapa waktu yang lalu tak rasanya itu, tapi sudah punya anak yang menjadi mahasiswa. Dan itu memang tabiat waktu. Tabiat waktu. Di antara tabiat waktu itu pertama adalah waktu cepat berlalu. Waktu cepat berlalu. Jika seseorang, ya coba merenungi tadi saya katakan tentang waktu yang sudah kita lewati, siapapun orangnya yang berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai 50 tahun dan seterusnya, dia akan merasakan betapa cepat waktu puluhan tahun itu berlalu. Al-Quran itu menegaskan tentang waktu itu, menggambarkan di antara fenomena hari kebangkitan nanti. Sampai di dalam surah An-Nazi'at itu disampaikan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia melainkan sebentar saja, di waktu sore atau di waktu pagi. Padahal dia sudah meninggalkan atau hidup di dunia ini sampai umur 60 tahun, sampai 70 tahun. Tetapi pada hari mereka berbangkit, di hari berbangkit itu mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia hanya sebentar saja, hanya di waktu pagi atau di waktu sore.
Di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ata minan nahari yata'arafuna bainahum. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka dari kiamat. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, padahal pernah hidup di dunia. Mereka mengatakan seakan-akan tidak pernah hidup di dunia, hanya sesaat di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Insya Allah. Jadi waktu cepat berlalu. Kemudian yang kedua, ini harus kita ingat pula bahwa tabiat waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Maka saya sering bilang bahwa yang namanya waktu itu sangat mahal. Waktu sangat mahal. Kalau jam itu tidak begitu, tapi waktu yang mahal. Kalau kita sekarang punya jam, ternyata kok hilang, masih bisa beli. Tapi waktu sekarang ini kita sudah lewati, tidak akan kembali. Setiap tahun telah berlalu, bulan yang lalu, pekan yang lalu, bahkan menit yang lalu, tidak mungkin bisa dikembalikan. Itulah sebabnya Hasan al-Basri berkata, tidak ada satu hari pun yang menampakkan fajarnya kecuali dia akan menyeru, wahai anak Adam, aku adalah harimu yang baru yang akan menjadi saksi atas amalmu, maka carilah bekal dariku, karena jika aku telah berlalu, aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat. Kaum muslimin, ini bukan hadis ya, ini adalah pernyataan Imam Hasan al-Basri, bukan dari perkataan Rasulullah SAW. Namun lantaran sangat bernilai perkataan itu, Imam Ali Zainal Abidin mengomentari bahwa perkataannya mirip perkataan Habib. Waktu sangat cepat, waktu berlalu, tidak akan kembali. Kemudian tabiat yang ketiga, ya, tabiat waktu yang ketiga adalah merupakan aset paling berharga. Waktu merupakan aset paling berharga. Ketika waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali dan tidak bisa tergantikan, maka waktu adalah aset yang paling mahal bagi manusia. Dan mahalnya nilai sebuah waktu lantaran dia adalah wadah bagi setiap amal dan produktivitas. Waktu adalah modal utama bagi individu maupun masyarakat. Imam Hasan al-Basri lagi-lagi mengatakan, dia pernah berkata begini, saya melihat ada segolongan manusia yang memberikan perhatian kepada waktu lebih daripada perhatian mereka terhadap dirham dan dinar. Kenapa begitu ya? Waktu tidak bisa dihargai dengan uang. Seperti kata pepatah, ya, ada mengatakan time is money. Enggak. Jadi waktu tidak bisa dihargai dengan uang. Karena apa? Waktu lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada emas, harta dan kekayaan yang lainnya. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu kehidupan itu sendiri. Karena kehidupan bagi seseorang adalah waktu dan detik-detik yang dijalani mulai dari lahir hingga kematian. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkahumala ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini hadirat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian para salaf itu berkomentar, di antara tanda datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya sikap menyia-nyiakan waktu. Kaum muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia tidak lama. Umur manusia ini ya rata-rata baina sitin wa sab'in, antara 60-70. Sementara sudah umur 70 tahun itu, kemudian ketika dia mati ya, itu nanti di hadapan Allah merasakan diri sangat sedikit waktunya.
Kalau boleh ingin kembali, akan beramal, akan berbuat kebajikan, akan bersedekah. Padahal Allah sudah berikan waktu yang begitu mahal tadi, dan sudah diingatkan dengan berbagai ayat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin" itu. Oleh karenanya nanti kita kupas itu. Tapi kita lihat dulu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pentingnya kesempatan lagi, waktu lagi. La tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. An umurihi fima afna wa an shababihi fima abla wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Tidak akan bergeser kaki manusia dari kiamat nanti dari sisi Robnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan dalam apa dia belanjakan. Dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui tentang ilmu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita yang waktu itu Rasul itu memberi nasihat kepada sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Ya. Abu Dar Al-Ghifari itu namanya Jundub bin Junadah. Maaf, bismillahirrahmanirrahim. Karena dia orang dari suku Ghifar, maka kemudian terkenal dengan nama Al-Ghifari, Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar Al-Ghifari ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan ketika di runut gitu, itu masih punya jalur keluarga. Abu Dar ini di kampung Ghifar adalah sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang ya di kampungnya sangat-sangat dihormati di antara mereka sebagai pimpinan, maaf dalam bahasa kita ini apa, garong apa gitu ya. Jadi ya penjahat lah gitu, tapi dalam tanda petik ya. Jadi apa, saya bisa mengatakan pokoknya pimpinan orang yang ya belum Islam waktu itu gitu ya. Begitu mendengar berita bahwa di Makkah ada orang yang mengaku diri sebagai nabi, maka dia perintah kepada saudaranya supaya ngecek. Ketika sudah dicek benar keadaannya, maka kemudian dilaporkan kepada Abu Dar tadi. Karena hanya dikatakan benar adanya, maka dia nggak marem kalau bahasa kita. Maka kemudian berangkat sendiri. Ketika dia berangkat, setelah sampai di Makkah, kemudian bisa berjumpa dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian dipertemukan dengan Nabi, maka dia serta-merta menuju ke Ka'bah menyatakan bahwa dia masuk Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu dia sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, ternyata orang-orang kafir Quraisy maka itu nggak senang, maka diajarlah Abu Dar Al-Ghifari ini. Panjang perjalanan beliau dalam kehidupan mengikuti dinul Islam, tapi tidak begitu banyak saya ceritakan di sini. Yang jelas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dar, "Ightanim khamsin ya Abu Darin, ightanim khamsan qabla khamsin." Gitu. Ightanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Wahai Abu Dar, aku berikan nasihat kepadamu 5 hal. 5 hal. Manfaatkan 5 hal itu sebelum datangnya yang 5 hal. Apa itu? Yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu,
waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa hidupmu sebelum datang kematian. Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitabnya, ya, dia menyatakan dalam Ihya Ulumuddin itu, menyatakan tentang penjelasannya itu. Pertama, muda sebelum tua. Gunakan waktu mudamu sebelum tuamu, waktu mampumu untuk taat kepada Allah di masa muda sebelum datang kepayahan di masa tua, sehingga menyesal karena telah melalaikan perintah Allah. Kalau anak sekolah, ingat bahwa masa-masa belajar manfaatkan sebaik-baiknya mumpung masih muda. Kalian itu punya peluang yang sangat bagus. Nanti kalau sudah tua, baca buku tidak kuat lama. Kalau menggunakan laptop sebentar saja mata sudah penat. Kondisi fisik kalian masih prima. Maka peluang masih muda, tuntutlah ilmu sebaik-baiknya. Jangan sampai disia-siakan. Kenapa begitu? Ya, karena kalau sudah berbicara tentang pentingnya ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli ibadah, dan orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Berbeda orang-orang yang ahli ibadah, orang punya ilmu ditinggikan. Maka kepada anak-anak peluang untuk belajar jangan sampai diabaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah ada rasa takut, ada rasa khawatir orang-orang yang meninggalkan generasi sesudahnya, generasi yang lemah. Lemah dalam apa? Lemah ekonomi, jangan sampai. Lemah ilmu, jangan sampai. Apalagi lemah iman. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar muslim, jangan sampai kalah dengan orang-orang yang tidak Islam. Kenapa? Allah turunkan peringatan Iqra itu kepada umat Islam, kepada Nabiullah Muhammad SAW. Maka jaga itu. Disitulah Rasulullah mengingatkan kepada kita, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Jadi kalau kalian mengaku diri sebagai seorang muslim, belajar dan belajar. Karena apa? Akan diangkat derajat kalian itu. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam firman Allah, bahwa orang yang berilmu itu justru yang takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-28, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, para alim. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi yang mengetahui dan Maha Pengampun. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah menjelaskan tentang ilmu sangat-sangat dihargai, sangat tinggi oleh Allah SWT. Kemudian kalau kita berbicara tentang ilmu lagi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-269, Allah berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendaki, orang yang berilmu. Maka tadi saya katakan, berilmu milik kita. Jangan sampai generasi muda, karena pesan Nabi, sababaka qabla haramika, gunakan peluang itu. Anak yang sedang belajar, tolong perhatikan, ketika kalian sedang berangkat ke sekolah misalnya, atau sekarang ini sedang belajar dalam jarak jauh ya, di rumah, begitu kalian menyiapkan membuka laptop,
untuk mendengar penjelasan dari guru kalian di sekolah, berarti Anda sudah melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Maaf, saya akan tambahkan sedikit lagi. Belajar, lagi-lagi belajar. La andaltu fata'allama baban min al-ilmi khairu min an tusalli mi'ata rakatin. Coba. Sekiranya kalian mempersiapkan diri untuk mempelajari satu ilmu, satu bab saja, maka dia seakan punya amalan yang senilai lebih bagus, khairun min antusilima mi'ata rakatin. Menuntut ilmu nilainya lebih bagus daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ada nggak anak-anak sekolah di sini ya yang mengikuti kajian ini, satu hari satu malam pernah sholat sunnah 100 rakaat atau 50 rakaat? Jangankan kalian yang masih anak-anak, yang masih muda, saya yang sudah tua seperti ini belum pernah, jujur belum pernah sholat sunnah satu hari satu malam 100 rakaat. Maka tuntut ilmu, taklim. Jangan sampai kita ini kalah sebagai seorang muslim. Ini sababaka qabla haramika. Mumpung ya, mumpung. Jadi sebelum datang tua, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian sehat sebelum sakit. Masya Allah, kalau kita ini dalam keadaan sakit, mau belajar pun juga rasa-rasa. Ketika dia ini sudah mendawamkan ibadahnya dengan baik, kok sakit, Allah kasih nilai sampai sakit ketika sehat. Maka di saat kita ini sehat, jangan sampai kita ini mengabaikan. Ketika kalian itu sedang sehat, ternyata belajarnya rajin, kok sakit, nilai dari Allah masih diberikan pahalanya. Jadi sehatnya digunakan. Kemudian di samping itu, ini bagi yang tua-tua ya, yang sudah punya penghasilan, kekayaan. Jadi masa kayamu sebelum datang miskin. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna dari memanfaatkan masa kaya ini untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dengan harta yang dimiliki, sehingga tidak menjadi fakir di dunia dan fakir di akhirat. Kalau kita ini diberi oleh Allah kekayaan di dunia, tidak dipakai untuk beramal, nanti fakir di akhirat. Itulah sebabnya Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Perintah Allah bersegera menuju pada jalan surga. Kemudian di antara orang-orang yang masuk surga adalah orang yang bertakwa, disebutkan oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, meminfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Biar apa? Tidak fakir di akhirat, tidak fakir di akhirat. Kemudian waktu luang sebelum datang waktu sibuk sudah kita ungkap tadi. Yang terakhir, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati, manfaatkan amal selama masa hidup di dunia sebelum datang kematian, yakni dengan banyak beramal ibadah. Sebab orang yang sudah mati terputus amalnya. Bukankah Rasul bersabda, idza matal insan in qata amaluhu illa min thalatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila manusia telah meninggal, maka putus semua amalnya. Yang tadi sudah dilaksanakan sudah tidak bisa, pahala berhenti, kecuali 3: shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka kita belajar, nanti bisa mengamalkan ilmu itu. Kemudian punya anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya. Demikian ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.